Hai, kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 1. Ayo mengamati asal-usul kota Surabaya. Dahulu, di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya, mereka mengadakan kesepakatan. Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya. Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari makan di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Baik, aku setujui gagasanmu itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun pada suatu hari, ikan hiu sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan. Tetapi pada suatu hari, buaya memergoki perbuatan ikan hiu sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura melanggar janjinya. Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Aku melanggar kesepakatan? Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang kalau aku adalah penguasa di air? Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai. Kau sengaja mencari gara-gara, Sura? Tidak. Kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya,
ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya. Sekarang, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah. 1. Mengapa sura dan buaya selalu bertengkar? Sura dan buaya selalu bertengkar karena berebut mangsa dan wilayah kekuasaan. 2. Bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka adalah mereka membagi wilayah kekuasaan menjadi 2 bagian sama besar. Wilayah laut bagian sura, sedangkan wilayah darat bagian buaya. 3. Mengapa buaya sangat marah kepada sura setelah perjanjian mereka? Buaya sangat marah kepada sura setelah perjanjian mereka karena sura melanggar janji dengan mencari makan di sungai. 4. Kisah sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota Surabaya. 5. Bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Misalnya, agar kita bisa hidup bersama, kita harus saling menghargai, jujur, dan rukun. Hiu sura dan buaya sepakat membagi 2 wilayah. Bagian laut wilayah sura, darat wilayah buaya. Ini adalah wilayah yang belum disepakati untuk dibagi 2. Sedangkan ini adalah wilayah yang telah disepakati untuk dibagi 2 sama besar. Wilayah buaya adalah setengah bagian, dilambangkan 1/2. Wilayah sura adalah setengah bagian, dilambangkan 1/2. Selanjutnya, ayo berlatih. Nyatakan gambar yang diarsir di bawah dalam pecahan. Gambar pertama, yang diarsir 1 bagian. Jumlah semua bagian ada 4 bagian, maka 1/4. Gambar kedua, yang diarsir 1 bagian. Jumlah semua bagian ada 3 bagian, maka 1/3. Gambar ketiga, yang diarsir 1 bagian. Jumlah semua bagian ada 2 bagian, maka 1/2. Sekarang pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. 1/2. Betul. 1/3. Betul. 1/4. Betul. Setiap siswa harus mengenal makhluk lain. Titi melihat banyak hewan di kebun binatang. Setiap siswa harus menyayangi hewan. Hari ini siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama.
tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah tanah liat dan pewarna. Siswa membeli bahan dari pasar. Ayo berkreasi. Buatlah kreasi buaya dari tanah liat. Alat dan bahan. Tanah liat secukupnya. Pelumas bisa menggunakan minyak goreng. Cat, alas bisa menggunakan triplex dan lain-lain. Air. Langkah membuat. Siapkan bahan dan alat yang diperlukan. Ambil tanah liat secukupnya. Lenturkan tanah liat di triplex agar lentur dan mudah dibentuk. Lumuri dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Bentuk bagian-bagian buaya seperti gambar 1 sampai 7. Rapikan dengan tangan dan lumasi minyak goreng agar tidak lengket. Jemur selama 1 sampai 2 hari supaya tidak pecah-pecah. Amplas permukaannya supaya halus. Cat sesuai keinginan dan keringkan. Selamat berkreasi! Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Hai, kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 2. Ayo mengamati. Bermain kipas angin di air. Permainan kipas angin di air dilakukan di kolam yang dangkal. Dalam bermain kipas angin di air harus diawasi orang tua. Sebelum bermain kipas angin di air harus melakukan pemanasan. Hari ini semua anak bergembira. Pagi hari, mereka diajak Pak Guru bermain di pemandian sumber air. Sumber air tersebut terletak dekat sekolah. Di sana terdapat fasilitas permainan anak-anak. Tempat tersebut dijadikan tempat wisata masyarakat sekitar. Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap kelompok 8 anak. Masing-masing kelompok bermain kipas angin di air. Mereka membuat lingkaran dengan cara saling bergandengan. Anak nomor 1, 3, 5, dan 7 berdiri. Anak nomor 2, 4, 6, dan 8 telentang dengan kaki lurus ke depan. Anak yang berdiri berjalan memutar. Anak yang telentang akan tertarik dan terangkat. Permainan dilakukan dengan bergantian antara yang berdiri dan telentang. Selanjutnya, ayo berlatih. Coba kamu cari informasi tempat wisata kesukaan temanmu. Berikut ini adalah contohnya. Ada 20 anak dengan tempat kesukaan yang berbeda-beda. Tuliskan nama dan tempat kesukaan. Berdasarkan tabel tersebut, kita dapat menyederhanakan menjadi daftar tempat wisata yang disukai. Tuliskan nama tempat wisata. Lalu, tuliskan banyak siswa yang menyukai tempat wisata tersebut.
1. Kebun Binatang Surabaya. Banyak siswa yang menyukai. 12. 2. Raja Ampat. Banyak siswa yang menyukai. 6. 3. TMII atau Taman Mini Indonesia Indah. Banyak siswa yang menyukai. 2. Berdasarkan daftar tempat wisata yang disukai tersebut, kita dapat mengubahnya menjadi sebuah grafik. Coba kamu sajikan informasi tempat wisata kesukaan temanmu dalam grafik berikut. Kita tentukan pilihan untuk banyaknya siswa. Misalnya, 1 sampai 12. Tuliskan secara teratur. Lalu kita tuliskan nama-nama tempat wisata yang ada pada tabel sebelumnya. Kebun Binatang Surabaya, Raja Ampat, TMII. Kemudian kita beri warna yang berbeda-beda pada tempat wisata sesuai dengan banyaknya siswa yang menyukainya. Kebun Binatang Surabaya. Banyak siswa yang menyukai 12. Maka kita beri warna hingga tepat lurus dengan 12. Raja Ampat. Banyak siswa yang menyukai 6. Kita beri warna hingga tepat lurus dengan 6. TMII. Banyak siswa yang menyukai 2. Kita beri warna hingga lurus dengan angka 2. Silahkan kalian membuat grafik tersebut berdasarkan informasi tempat wisata kesukaan teman-temanmu. Sekarang, ayo berdiskusi. Ayo diskusikan bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki tempat wisata kesukaan yang berbeda. Tuliskan hasil diskusimu. Misalnya, menghargai pilihan tempat wisata kesukaannya. Tidak saling mengejek. Saling berbagi cerita tentang tempat wisata kesukaan masing-masing. Tetap berteman dengan rukun dan selalu menjaga persatuan. Kalian bisa tuliskan berdasarkan hasil diskusimu. Sekarang, ayo berlatih. Lengkapilah dialog berikut dengan kata yang disediakan. Surah, aku bosan terus-menerus berkelahi buaya. Buaya, aku juga, Surah. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Surah, untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Buaya, baik, aku setujui gagasanmu itu. Buaya, kau sengaja mencari gara-gara, Surah? Surah, tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Buaya, kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Surah, aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Hai,
Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 3. Ayo mengamati. Berkunjung ke kebun binatang. Titi dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang. Mereka sukacita mengikuti kunjungan. Banyak binatang di kebun binatang. Seluruh siswa mengikuti kunjungan. Mereka belajar bersama di kebun binatang. Rasa kebersamaan mereka menambah semangat belajar. Mereka mengunjungi semua hewan yang ada di kebun binatang. Titi membeli makanan hewan yang dijual di sana. Sambil berkeliling, sesekali ia memberi makanan sehingga hewan pun mendekat. Jika kalian pergi ke kebun binatang, jangan sampai terlepas dari pengawasan orang tua. Hati-hati dan selalu ikuti petunjuk dari orang tua. Titi memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan dan seekor rusa betina. Rusa jantan diberi 2 wortel. Rusa betina diberi 2 wortel. Rusa jantan mendapat setengah bagian. Rusa betina mendapat setengah bagian. Setengah bagian dari 4 adalah 2. Sekarang ayo berlatih. Gambarlah wortel sesuai pecahan-pecahannya. Gambar pertama, terdapat 6 wortel. Setengah bagian dari 6 wortel adalah kita bagi 2 bagian sama besar. Maka setengah bagian dari 6 wortel adalah 3 wortel. Gambar kedua, terdapat 6 wortel. Sepertiga bagian dari 6 wortel adalah kita bagi menjadi 3 bagian yang sama banyak. Maka sepertiga dari 6 wortel adalah 2 wortel. Gambar keempat, terdapat 8 wortel. Seperempat bagian dari 8 wortel adalah kita bagi menjadi 4 bagian sama banyak. Maka seperempat dari 8 wortel adalah 2 wortel. Pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Setiap rusa memakan 1 wortel dari kumpulan wortel di samping. Rusa memakan 1 wortel atau setengah bagian. Maka jumlah wortel semuanya adalah 2. Rusa memakan 1 wortel atau sepertiga bagian. Maka jumlah wortel semuanya adalah 3. Rusa memakan 1 wortel atau seperempat bagian. Maka jumlah wortel semuanya adalah 4. Selanjutnya, ayo berlatih. Coba carilah informasi tentang teman yang menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang dan yang tidak menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah contoh informasi dari 10 orang teman yang berbeda. Setelah informasi terkumpul, kita buat hasil pengelompokannya. Siswa yang suka berkunjung ke kebun binatang. Jumlah siswa 7. Siswa yang tidak suka berkunjung ke kebun binatang. Jumlah siswa 3. Sekarang ayo berdiskusi. Diskusikan bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki perbedaan pilihan seperti tabel di atas.
Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Berikut adalah contoh hasil diskusi. Sikapku terhadap teman yang memiliki perbedaan pilihan seperti tabel di atas adalah menghargai pilihannya, tidak memaksakan kehendak, tetap berteman dengan rukun. Setelah melihat-lihat rusa, Siti dan teman-temannya melihat gajah. Sambil melihat gajah dari jarak cukup dekat, Siti bercerita tentang persahabatan gajah dan tikus. Ayo membaca. Bacalah dongeng berikut. Tulislah minimal 5 kalimat dari dongeng di bawah yang memuat kata sapaan. Persahabatan gajah dan tikus. Bunga ini sangat harum, Tuan. Sangat pantas untuk pengharum ruangan. Kata tikus mempromosikan dagangannya. Bunga apa ini? Tanya gajah. Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib. Jawab tikus. Apakah bunga ini wangi? Tanya gajah. Tentu saja, bunga ini sangat harum. Jawab tikus. Boleh aku mencobanya? Tanya gajah penasaran dengan wanginya. Tentu saja, tuanku. Silahkan. Gajah pun perlahan-lahan menjulurkan belalainya yang panjang. Ia pun menghirup wangi bunga ajaib itu. Benar sekali yang dikatakan tikus. Bunga tersebut sangat wangi. Namun, tidak lama kemudian, hidungnya terasa geli dan gatal. Tidak bisa tertahan. Hidungnya tiba-tiba akan bersin. Tetapi ia terus menahannya karena tidak baik bersin di depan orang lain. Namun hidungnya terus saja terasa geli. Ia terus mencoba menahannya. Akhirnya, tanpa disadari, gajah mengambil ancang-ancang untuk bersin. Ia menghirup udara kuat-kuat melalui mulutnya yang besar. Begitu besar angin yang masuk ke dalam mulutnya. Bahkan, tangkai bunga pun tersedot keluar dari tangkainya. Melihat ancang-ancang gajah, tikus pun bersiap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia berpikir akan terjadi angin topan. Tiba-tiba, gajah pun bersin dengan sangat hebat. Akibat bersinnya yang hebat itu, rumah-rumah menjadi rusak. Gentingnya berterbangan seperti dilanda angin topan. Tikus pun terpelanting sangat jauh hingga puluhan meter. Bunga dagangannya pun berserakan kemana-mana. Karena bersinnya yang sangat hebat, gajah pun terjatuh ke tanah, bahkan mengeluarkan air mata. Ia melihat semua yang di hadapannya rusak akibat bersinnya tersebut. Ia merasa sangat bersalah dan menyesal. Namun, itu semua bukan keinginannya. Gajah hanya diam sambil menatap semua kerusakan. Tiba-tiba, datanglah seekor badak. Ia bertingkah seperti seorang polisi dan melihat kejadian tersebut. Melihat badak datang, tikus pun timbul keberaniannya. Ia segera berlari-lari menghampiri gajah. Hei Tuan, kau harus mengganti kerugianku. Lihatlah, bunga-bunga daganganku semua berhamburan dan hancur. Aku akan adukan kau kepada badak. Bentak tikus marah. Gajah hanya diam. Ia merasa sangat bersalah. Tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu, kata gajah dengan lembut. Badak pun menghampiri gajah dan tikus. Lihat,
akibat perbuatanmu. Bentak badak dan menunjuk ke arah rumah-rumah yang rusak. Iya, itu salahku, kata gajah mengakui kesalahannya. Bunga-bungaku semuanya rusak. Aku meminta ganti rugi. Bentak tikus. Sebenarnya gajah sangat marah kepada tikus karena bunga yang ia jual akibatnya malah kacau balau. Tetapi ia menahan kemarahannya. Apa benar yang dikatakan tikus? Tanya badak. Tidak, saya tidak merusaknya dengan sengaja, jawab gajah. Bagaimana rumah itu bisa hancur? Dan bunga-bunga yang tikus jual berserakan kemana-mana? Tanya badak. Saya hanya bersin, Tuan. Bersin? Hanya karena bersin, rumah-rumah ini hancur? Tanya badak tidak percaya. Saya hanya mencium bunga yang dijual tikus, jawab gajah sambil menunjuk bunga-bunga yang berserakan. Bunga siapa itu? Tanya badak. Itu adalah bunga tikus. Badak pun melihat ke arah tikus. Tiba-tiba tikus berubah menjadi gelisah. Badak pun mengerti bahwa ini bukan kesalahan gajah seorang. Akhirnya, badak yang bertingkah menjadi polisi tersebut menengahi gajah dan tikus. Akhirnya, tikus pun meminta maaf karena sudah menjual bunga ajaib yang menjadi malapetaka tersebut. Gajah pun merasa bersalah karena bersinnya tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan merugikan orang lain. Badak pun melanjutkan perjalanannya setelah menjadi polisi. Mereka berdua mengakui kesalahannya. Semenjak itu, gajah dan tikus berteman baik. Semua itu berkat bunga ajaib. Selanjutnya, ayo menulis. Tulislah minimal 5 kalimat berdasarkan dongeng di atas yang memuat kata sapaan. 1. Bunga ini sangat harum, Tuan. Sangat pantas untuk pengharum ruangan. Kata sapaan, Tuan. 2. Tentu saja, Tuanku. Silahkan. Kata sapaan, Tuanku. 3. Hei, Tuan, kau harus mengganti kerugianku. Kata sapaan, Tuan. 4. Aku akan adukan kau kepada badak. Kata sapaan, kau. 5. Saya hanya bersin, Tuan. Kata sapaan, Tuan. Kalian bisa menuliskan kalimat yang mengandung kata sapaan lainnya. Silakan kalian cari pada dongeng di atas. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Hai, kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 4. Ayo mengamati, menyapa pengunjung. Pengunjung kebun binatang berasal dari berbagai sekolah dan masyarakat. Mereka berasal dari berbagai daerah atau suku. Titi menyapa beberapa pengunjung. Titi berkenalan dengan Bariah. Ia berasal dari Madura. Dayu berkenalan dengan Asep. Ia berasal dari Bandung. Benny berkenalan dengan Joko. Ia berasal dari Solo. Edo berkenalan dengan Madin. Ia berasal dari Jakarta.
Mereka senang bisa berkenalan di kebun binatang. Sekarang, ayo berlatih. Pasangkanlah nama kota atau daerah dengan suku asli yang terdapat di daerah tersebut. Bariah dari Madura. Maka, nama suku dari Bariah adalah suku Madura. Asep dari Bandung. Maka, nama suku Asep adalah suku Sunda. Joko dari Solo. Maka nama suku Joko adalah suku Jawa. Madin dari Jakarta. Maka nama suku Madin adalah suku Betawi. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Diskusikan sikap kamu ketika bertemu dengan orang yang berbeda suku atau daerah. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Berikut ini adalah contoh hasil diskusi. Sikapku ketika bertemu dengan orang yang berbeda suku atau daerah adalah menghargai perbedaan suku atau daerah, menyapanya dengan sopan, menunjukkan sikap yang ramah. Sekarang ayo menulis. Buatlah kalimat yang memuat kata sapaan berikut. Bacalah kalimat yang kamu buat di depan kelas. Perhatikan contoh berikut. Kata sapaan Bariah. Misalnya, selamat sore Bariah. Kata sapaan Joko. Misalnya, Joko, dari mana asalmu? Kata sapaan Madin. Misalnya, Madin, apa kegemaranmu? Kata sapaan Asep. Misalnya, Asep, bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda suku? Kata sapaan kalian. Misalnya, kalian harus menjaga kebersihan. Kata sapaan sobat. Misalnya, sobat, bagaimana kabarnya? Kata sapaan Pak Satpam. Misalnya, Pak Satpam, di mana toiletnya? Kalian bisa membuat kalimat dengan kata sapaan tersebut berdasarkan kreativitasmu. Ketika di kebun binatang, Siti membagi kelompok. Kelompok disesuaikan dengan tempat binatang yang dikunjungi. Apabila lokasinya luas, maka hanya dibagi 2 kelompok. Apabila lokasinya agak sempit, dibagi 3 kelompok. Apabila lokasinya sempit, dibagi 4 kelompok. Sekarang ayo berlatih. Pilihlah 24 siswa. Mereka seolah-olah peserta kunjungan ke kebun binatang. Praktikkan untuk membentuk 2 kelompok, sehingga setiap kelompok memiliki anggota sama banyak. Kita bagi 24 siswa menjadi 2 kelompok yang sama banyak. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan 1/2. Setiap kelompok terdiri dari 12 siswa. Praktikkan untuk membentuk 3 kelompok sehingga setiap kelompok memiliki anggota sama banyak. Kita bagi 24 siswa menjadi 3 kelompok yang sama banyak. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan 1/3.
Setiap kelompok terdiri dari 8 siswa. Praktikkan untuk membentuk 4 kelompok sehingga setiap kelompok memiliki anggota sama banyak. Kita bagi 24 siswa menjadi 4 kelompok yang sama banyak. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan 1/4. Setiap kelompok terdiri dari 6 siswa. Selanjutnya, ayo berlatih. Lingkarilah pecahan yang sesuai dengan gambar. Sebuah kue dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Maka, setiap potong mempunyai nilai 1/2. Sebuah kue dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Maka setiap potong mempunyai nilai 1/4. Terdapat 3 mainan dinosaurus. Satu mainan dinosaurus tersebut mempunyai nilai 1/3. Sebuah kayu berbentuk kotak dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Maka nilai setiap potongan kayu adalah 1/2. Terdapat 3 kelompok kartu. Setiap kelompok kartu mempunyai nilai 1/3. Terdapat 4 ekor ular. Setiap ekor ular mempunyai nilai 1/4. Terdapat 2 ekor belalang. Setiap ekor belalang mempunyai nilai 1/2. Selanjutnya, ayo berlatih. Lengkapi pernyataan berikut ini dengan jawaban yang tepat. 1. Siswa kelas 2 terdiri dari 36 siswa. Setengah bagian dari siswa kelas 2 adalah, maka 36 siswa kita bagi menjadi 2 bagian yang sama banyak. Maka jawabannya 18. Sepertiga bagian dari siswa kelas 2 adalah, maka 36 siswa kita bagi menjadi 3 bagian sama banyak. Maka jawabannya adalah 12. Seperempat bagian dari siswa kelas 2 adalah, maka 36 siswa kita bagi menjadi 4 bagian sama banyak. Maka jawabannya adalah 9. 2. Di kebun binatang terdapat 12 rusa. Setengah bagian dari jumlah rusa adalah, maka 12 rusa kita bagi menjadi 2 bagian sama banyak. Maka jawabannya 6. Sepertiga bagian dari jumlah rusa adalah, maka 12 rusa kita bagi menjadi 3 bagian sama banyak. Maka jawabannya 4. Seperempat bagian dari jumlah rusa adalah, maka 12 rusa kita bagi menjadi 4 bagian sama banyak. Maka jawabannya 3. 3. Di kebun binatang terdapat 48 burung merpati. Setengah bagian dari jumlah burung merpati adalah, maka 48 burung merpati kita bagi menjadi 2 bagian sama banyak. Maka jawabannya 24. Sepertiga bagian dari jumlah burung merpati adalah, maka 48 burung merpati kita bagi menjadi 3 bagian sama banyak.
Maka jawabannya 16. Seperempat bagian dari jumlah burung merpati adalah, maka 48 burung merpati kita bagi menjadi 4 bagian sama banyak. Maka jawabannya 12. 4. Di kebun binatang terdapat 60 bebek. Setengah bagian dari jumlah bebek adalah, maka 60 bebek kita bagi menjadi 2 bagian sama banyak. Maka jawabannya 30. Sepertiga bagian dari jumlah bebek adalah, maka kita bagi 60 bebek menjadi 3 bagian sama banyak. Maka jawabannya 20. Seperempat bagian dari jumlah bebek adalah, maka 60 bebek kita bagi menjadi 4 bagian sama banyak. Maka jawabannya 15. 5. Di kebun binatang terdapat 72 ikan koki. Setengah bagian dari jumlah ikan koki adalah, maka 72 ikan koki dibagi menjadi 2 bagian sama banyak. Maka jawabannya 36. Sepertiga bagian dari jumlah ikan koki adalah, maka 72 ikan koki dibagi menjadi 3 bagian sama banyak. Maka jawabannya 24. Seperempat bagian dari jumlah ikan koki adalah, maka 72 ikan koki dibagi menjadi 4 bagian sama banyak. Maka jawabannya 18. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Hai, kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 5. Ayo mengamati bermain bola tangan air. Dalam bermain bola tangan air dilakukan di kolam yang dangkal. Ketika bermain bola tangan air harus diawasi orang tua. Sebelum bermain bola tangan air harus melakukan pemanasan. Lakukan permainan dengan hati-hati. Di kebun binatang disediakan wahana bermain di air. Terdapat kolam untuk bermain bola tangan. Benny bermain bola tangan bersama teman-temannya. Benny melempar bola, Edo yang menangkap. Mereka sangat senang bermain di air. Sekarang ayo menulis. Buatlah kalimat percakapan sederhana berdasarkan gambar berikut yang memuat kata sapaan. Perhatikan contoh berikut. Bersiaplah, Edo. Bola akan kulempar. Aku siap, Benny. Sekarang giliranmu menangkap. Aku siap, Edo. Baiklah, Benny. Akan kulempar. Maria, kamu kesini dengan siapa? Aku kesini dengan orang tuaku, Siti. Kamu dengan siapa? Aku kesini dengan teman-teman dan guruku, Maria. Baiklah, Siti. Aku pergi dulu ya. Selamat pagi, Pak.
Selamat pagi, Dayu. Apakah Bapak pernah ke Pulau Komodo? Sudah pernah, sekitar 2 tahun yang lalu. Kalian bisa membuat kalimat percakapan sederhana berdasarkan gambar yang memuat kata sapaan berdasarkan kreativitasmu. Mengenal tempat wisata. Pulau Komodo. Pulau Komodo masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo bersama pulau-pulau lain di sekitar Kepulauan Nusa Tenggara. Pada tahun 1986, UNESCO menetapkan tempat wisata di Indonesia ini sebagai salah satu situs warisan dunia. Pulau ini dianggap sebagai habitat binatang Komodo yang wajib dilindungi. Raja Ampat. Raja Ampat menjadi primadona baru di dunia pariwisata Indonesia. Pesona tempat wisata di Indonesia ini mulai banyak dikenal baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Raja Ampat sendiri merupakan kumpulan dari pulau-pulau di ujung Papua. Ada 4 pulau utama di sini, yaitu Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan kompleks candi Buddha terbesar di dunia. Tempat wisata di Indonesia ini ditetapkan UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia pada tahun 1991. Candi Borobudur sempat terkubur abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi, sampai kemudian ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles di tahun 1814. Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Jika biasanya kita mengunjungi sebuah museum untuk lebih mengenal kebudayaan suatu daerah, kali ini kita bisa mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah sebagai sebuah museum raksasa untuk mengenal kebudayaan Indonesia. Sesuai dengan namanya, tempat wisata di Indonesia yang digagas oleh Tien Soeharto ini menjadi tempat untuk melihat kebudayaan Indonesia dalam versi mini. Danau Toba. Sumatera Utara mempunyai sebuah danau terbesar di Asia Tenggara yang sudah sangat tersohor hingga ke mancanegara, yaitu Danau Toba.
Batu Secret Zoo. Batu Secret Zoo terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Batu Secret Zoo merupakan kebun binatang modern. Sekarang, ayo beraktivitas. Kelompokkan temanmu yang menyukai tempat wisata di atas. Silahkan kalian tanyakan kepada teman-temanmu tentang tempat wisata tersebut. Manakah tempat wisata yang teman-temanmu sukai? Tuliskan pada kolom yang tersedia. Saat liburan, anak dan keluarganya sering berkunjung ke tempat wisata. Ada banyak tempat wisata di sekitar kita. Tempat wisata di atas adalah beberapa contoh yang ada di Indonesia. Sekarang ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Tempat wisata mana saja yang pernah kamu kunjungi? Silahkan kalian tuliskan jawaban berdasarkan pengalamanmu sendiri. 2. Tempat wisata apa saja yang terdapat di sekitarmu? Silahkan tuliskan jawaban berdasarkan tempat wisata yang terdapat di sekitarmu. 3. Tulislah pengalamanmu ketika pergi ke tempat wisata. Silahkan tuliskan jawaban berdasarkan pengalamanmu sendiri ketika pergi ke tempat wisata. 4. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki kesukaan pergi ke tempat wisata yang berbeda dengan pilihanmu? Sikapku adalah menghargai tempat wisata kesukaannya dan tetap berteman dengan rukun. 5. Sebutkan contoh kegiatan di tempat wisata yang menyenangkan. Ini adalah contoh kegiatan di tempat wisata yang menyenangkan. Misalnya, memberi makan binatang, mengambil foto dengan kamera, dan bermain di wahana permainan. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Hai, kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 6. Ayo mengamati. Membuat kreasi market kebun binatang. Titi dan teman-temannya membuat market kebun binatang. Mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok membuat market kebun binatang. Mereka melengkapi cerita dongeng binatang. Kelompok Siti memilih tempat wisata kebun binatang Surabaya. Titi melengkapi dengan cerita Sura dan buaya. Sekarang ayo menulis. Tulislah kembali cerita tentang hewan yang telah kamu peroleh dari guru, teman, atau orang lain. Berikut ini adalah contoh cerita tentang hewan dengan judul Persahabatan Gajah dan Tikus. Suatu hari, tikus menawarkan bunga yang sangat wangi kepada gajah. Gajah mencoba untuk menciumnya. Namun,
Karena mencium bunga tersebut, gajah bersin dengan sangat kencang, sehingga seluruh bunga-bunga dan rumah-rumah di sekitar menjadi hancur berserakan. Kemudian datanglah badak untuk menengahi gajah dan tikus. Gajah dan tikus menyadari kesalahannya atas kejadian ini. Akhirnya gajah dan tikus saling meminta maaf dan mereka menjadi sahabat. Silahkan kalian pilih salah satu cerita tentang hewan yang ada di buku atau yang pernah kamu dengar dari orang lain, lalu tuliskan kembali cerita tersebut dengan kalimatmu sendiri. Kelompok Siti berjumlah 12 siswa. Setengah bagian membuat maket. Sepertiganya menulis dongeng. Sisanya menyiapkan bahan dan merapikan karya. Selanjutnya, ayo berlatih. Berilah tanda centang pada gambar berikut yang menunjukkan pecahan dan tanda silang yang tidak sesuai dengan pecahan di samping gambar. Yang diarsir 1 bagian, sedangkan jumlah semuanya 4 bagian, maka 1/4. Yang diarsir 1 bagian, sedangkan jumlah semuanya 4 bagian, maka 1/4. Yang diarsir 1 bagian, sedangkan jumlah semuanya 2 bagian, maka 1/2. Yang diarsir 1 bagian, sedangkan jumlah semuanya 2 bagian, maka 1/2. Yang diarsir 1 bagian, sedangkan jumlah semuanya 4 bagian, maka 1/4. Yang diarsir 1 bagian, sedangkan jumlah semuanya 3 bagian, maka 1/3. Yang diarsir 1 bagian, sedangkan jumlah semuanya 2 bagian, maka 1/2. Yang diarsir 1 bagian, sedangkan jumlah semuanya 3 bagian, maka 1/3. Yang diarsir 1 bagian, sedangkan jumlah semuanya 3 bagian, maka 1/3. Yang diarsir 1 bagian, sedangkan jumlah semuanya 4 bagian, maka 1/4. Yang diarsir 1 bagian, sedangkan jumlah semuanya 4 bagian, maka 1/4. Yang diarsir 1 bagian, sedangkan jumlah semuanya 2 bagian, maka 1/2. Yang diarsir 1 bagian, sedangkan jumlah semuanya 4 bagian, maka 1/4. Yang diarsir 1 bagian, sedangkan jumlah semuanya 4 bagian, maka 1/4. Yang diarsir 1 bagian, sedangkan jumlah semuanya 3 bagian, maka 1/3. Yang diarsir 1 bagian, sedangkan jumlah semuanya 4 bagian, maka 1/4. Selanjutnya, buatlah gambar yang menunjukkan pecahan di samping. 1/2. Misalnya, 1/3. Misalnya, 1/4. Misalnya,
Kalian bisa menggambarkan sesuai dengan kreativitasmu. Sekarang, ayo berlatih. Selesaikanlah permasalahan berikut berkaitan dengan pecahan. 1. Kelompok Siti berjumlah 12 siswa. Setengahnya bertugas membuat maket. Berapa siswa yang bertugas membuat maket? Maka 12 siswa dibagi menjadi 2 bagian sama banyak. Jadi, yang bertugas membuat maket adalah 6 siswa. 2. Kelompok Siti berjumlah 12 siswa. Sepertiga bagian bertugas menulis kembali dongeng. Berapa siswa yang bertugas membuat dongeng? Maka 12 siswa dibagi menjadi 3 bagian sama banyak. Jadi yang bertugas membuat dongeng adalah 4 siswa. 3. Siswa di kelas Siti berjumlah 24 siswa. Seperempat bagian pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah. Berapa siswa yang pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah? Maka 24 siswa dibagi menjadi 4 bagian sama banyak. Jadi, yang pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah adalah 6 siswa. 4. Di sebuah kebun binatang terdapat 8 ular. Seperempat bagian ular berbisa. Berapa ekor ular berbisa? Maka 8 ular dibagi menjadi 4 bagian sama banyak. Jadi, ular yang berbisa adalah 2 ekor ular. Sekarang, ayo berkreasi. Ayo membuat maket kebun binatang sederhana. Alat dan bahan. 1. Kertas karton. 2. Kertas manila. 3. Plastisin. 4. Lem kertas. 5. Cat air. 6. Gunting. 7. Pensil. 8. Penggaris. Langkah-langkah membuat maket kebun binatang. 1. Membuat dasar maket. Potonglah kertas karton yang tebal dengan ukuran panjang 60 cm dan lebar 40 cm. Berilah warna sesuai dengan keinginan. 2. Membuat binatang. Buatlah beberapa hewan dari kertas manila, kemudian diberi warna. Hewan juga bisa dibuat dari plastisin. 3. Membuat pagar. Buatlah pagar dari kertas atau koran bekas yang digulung, kemudian dicat. Rangkai kertas gulung tadi membentuk pagar dengan lem. Membuat pohon. Buatlah pohon dari kertas atau koran bekas yang digulung, kemudian dicat. Rangkai kertas gulung tadi membentuk pohon dengan daun dengan lem. 5. Memasang binatang, pagar, dan pohon pada dasar maket. Pasanglah binatang, pagar, dan pohon pada dasar maket dengan menggunakan lem. Selamat berkreasi! Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Minum jamu dicampur madu. Hey kamu, I love you. Bye-bye.